Halo, Assalamualaikum Mbak Aisyah. Bisa dengar suara saya? Sudah pukul 7 ya ini. Tapi yang hadir baru Mbak Aisyah. Kita coba tunggu 25 menit lagi teman yang lain. Tapi sebelumnya Mbak Aisyah bisa dengar suara saya ya? Halo Mbak Aisyah. Mbak Aisyah bisa dengar ya suara saya? Kita tunggu lagi temennya. Kita mulai 2 atau 5 menit lagi ya sambil menunggu teman yang lain. Ini yang hadir baru Mbak Aisyah saja. Oh ya, sebelumnya Ibu mau tanya, ini Mbak Aisyah pakai handphone atau laptop atau mungkin komputer? Oh ya. Yang lain belum hadir ya ini ya. Masih belum hadir ya teman-teman yang lain nih. Kita tunggu 2 menit lagi. Kalau nanti teman-teman masih belum hadir, kita mulai saja ya Mbak Aisyah ya. Ya, satu lagi teman kita hadir. Selamat malam Mbak Lastri. Bisa dengar suara saya ya? Bisa dengar suara saya ya? Baik, langsung saja kita mulai ya. Biar teman yang lain menyusul. Karena sudah 5 menit berlalu. Langsung saja. Baiklah, sebelum pelajaran kali ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan.
Berdoa selesai. Ya, pembelajaran kita malam ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang persahabatan. Nah, ini dia persahabatan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan teman-teman setelah mempelajari materi ini bisa membaca percakapan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lalu yang kedua, menulis surat undangan dengan kalimat efektif dan memperhatikan ejaan. Sebelum kita masuk, saya mau tanya dulu, Mbak Lastri ini pakai laptop atau handphone? Kalau misalnya pakai handphone, saya minta tolong Mbak Lastri pakai headset ya, karena tujuan pembelajaran kita adalah membaca percakapan. Jadi nanti di sini saya meminta teman-teman untuk berinteraksi satu dengan lain, karena tujuan kita di sini adalah teman-teman bisa membaca percakapan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi saya mohon Mbak Lastri tolong pakai headset, karena nanti saya akan aktifkan mic-nya. Jadi nanti Mbak Aisyah sama Mbak Lastri saya minta untuk berinteraksi. Mbak Lastri sudah pakai headset? Nah, satu lagi datang ini teman kita, Mbak Hilda. Selamat malam Mbak Hilda, bisa dengar suara saya ya? Mbak Hilda bisa dengar suara saya? Ya, kita masuk yang ke bab 2, yaitu tentang persahabatan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah membaca percakapan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, menulis surat undangan dengan kalimat efektif dan memperhatikan. Sebelumnya saya mau tanya sama Mbak Hilda. Mbak Hilda pakai HP atau laptop? Kalau misal Mbak Hilda pakai HP, saya minta tolong Mbak Hilda pakai headset ya. Ya, kalau pakai tab juga saya minta tolong pakai headset. Karena dari tujuan pembelajaran di sini sudah terlihat ya bahwa diharapkan teman-teman bisa membaca percakapan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi nanti saya akan aktifkan mic teman-teman agar teman-teman bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Mbak Hilda sudah pakai headset? Halo Mbak Hilda? Sudah pakai headset belum? Baik, terima kasih. Karena kali ini ada jam pelajaran kita hanya 1 jam saja, 1 jam pelajaran yaitu 35 menit. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini hanya satu saja, yaitu membaca percakapan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Baik, kita lanjut. Nah, peta konsepnya yaitu persahabatan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama membaca teks percakapan, yang kedua menulis surat undangan. Nah, menulis surat undangan ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, surat undangan tidak resmi. Lanjut bagian-bagiannya. Lalu yang kedua, surat undangan resmi. Lanjut ke jenis dan bagian-bagiannya. Ya, kita masuk ke subbab yang pertama. A. Membaca teks percakapan. Nah, membaca teks percakapan ini sebenarnya sama ya, seperti melakukan percakapan sehari-hari. Namun teman-teman mesti ingat, dalam membaca teks percakapan ini harus memperhatikan lafal dan intonasinya. Nah, lafal ini merupakan cara menggunakan kata yang benar. Sedangkan intonasi biasanya juga disebut lagu kalimat. Nah, dalam lagu kalimat ini sudah terpadu antara nada, tempo, dan jeda. Apa sih yang dimaksud nada? Ada yang tahu tidak?
Ada yang tahu tidak nada itu apa? Nada adalah tinggi rendahnya bunyi bagian-bagian kalimat yang diucapkan. Nah, nada ini berfungsi untuk menyatakan perasaan pembicara terhadap pesan yang disampaikan. Misalnya, kita lagi senang, cemas, sedih, atau biasa saja. Sedangkan tempo adalah lambat atau cepatnya suatu bagian kalimat yang diucapkan. Dan untuk jeda sendiri adalah perhentian dalam mengujarkan bagian-bagian kalimat. Jadi jeda ini berfungsi untuk membedakan arti atau batasan bagian atau kelompok kata dalam kalimat dan untuk mengatur pernafasan dan ujaran. Nah, yang terpenting dalam membaca teks percakapan ini harus memperhatikan intonasinya. Jadi ada 3 macam intonasi kalimat. Bisa dilihat di PowerPoint saya. Yang pertama, intonasi kalimat berita diucapkan dengan nada akhir menurun. Jadi kalau itu kalimat berita diucapkan dengan nada terakhir tuh menurun. Lalu yang kedua, intonasi kalimat tanya dengan nada akhir naik. Jadi kalau ada kalimat tanya, nada terakhirnya naik, sedikit naik. Yang ketiga, intonasi kalimat perintah dengan nada akhir tinggi. Nah, jadi kalau kalimat itu perintah, nada akhirnya harus tinggi. Begitu. Sudah jelas ya di sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah jelas, kita akan lanjut pada latihan. Sudah jelas semua atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas kita lanjut. Nah, tugas yang pertama bisa dibaca di sini. Bacalah percakapan di bawah ini dengan menggunakan lafal dan intonasi yang benar. Lakukan 2 orang secara bergantian. Siswa yang tidak membaca memperhatikan temannya yang membaca ya, kemudian mengomentari. Karena di sini yang hadir hanya 3 teman, jadi nanti salah satunya adalah pasangannya saya ya. Saya akan hidupkan mic teman-teman. Jadi saya minta nanti teman-teman berperan sebagai Santi atau Vina. Nah, coba dites masing-masing. Coba Mbak Aisyah. Halo Mbak Aisyah, coba dites mic-nya. Halo Mbak Aisyah. Sudah saya aktifkan mic-nya, coba dites. Coba Mbak Aisyah dites mic-nya. Halo. Ya, bisa. Ya. Kalau Mbak Lastri coba dites Mbak mic-nya. Ya, halo. Ya, sip, bagus. Coba Mbak Elda dites mic-nya. Halo, Mbak Elda. Coba dites mic-nya. Ini sudah saya aktifkan. Halo, Mbak Elda. Mbak Elda. Coba dites mic-nya. Bisa tidak? Sudah saya aktifkan di sini. Oh ya, sip. Oke, sip. Baik, saya minta ya Mbak Lastri sama Mbak Elda coba bercakap-cakap. Nah, di sini Mbak Lastri menjadi Santi, lalu Mbak Elda menjadi Vina. Nanti Mbak Aisyah pasangannya saya ya. Coba Mbak Lastri dan Mbak Hilda silahkan.
Ya, lanjut sebentar. Silakan lanjut. Ya, bagus ya. Saya minta tanggapannya Mbak Aisyah. Gimana Mbak Aisyah tadi? Mbak Lastri sama Mbak Elda? Sudah tepat belum menurut Mbak Aisyah intonasinya? Gimana Mbak Aisyah? Ya, gimana Mbak Aisyah tanggapannya tadi Mbak Lastri dan Mbak Elda dalam melakukan percakapan tadi, intonasinya apakah sudah tepat atau terlalu cepat atau bagaimana? Oh ya, ini masukan ya buat Mbak Lastri sama Mbak Elda, sudah bagus ya, intonasinya sudah terlihat. Cuma saja apa ini tanda bacanya tidak diperhatikan, seperti koma, titik. Nah, kalau ada koma, tandanya apa? Ada yang tahu enggak? Nah, berhenti sejenak. Iya, koma benar. Kalau titik, kita berhenti agak lama. Sudah bagus intonasinya, naik turunnya, cuma tidak kurang memperhatikan tanda bacanya saja. Nah, sekarang ya nggak apa-apa. Sekarang Mbak Aisyah ya, Mbak Aisyah pasangannya saya ya. Siap Mbak Aisyah? Halo Mbak Aisyah? Siap ya? Mbak Aisyah di sini jadi Santi, nanti saya jadi Vina. Siap Mbak Aisyah? Ya. Silakan dimulai Mbak Aisyah. Hai juga. Aku sedang mencari kado. Masa kamu lupa? Hari Minggu kan kita diundang Wanda. Ya, lanjut. Silakan Mbak Aisyah. Sebaiknya Wanda kita belikan kado apa ya? Agar dia terkesan di hari ulang tahunnya. Lalu kamu akan membelikan apa? Hai, kamu curang, tidak mau memberitahu aku. Ayo, aku sangat setuju. Ya, itu tadi ya. Sekarang saya minta pendapatnya Mbak Lastri sama Mbak Hilda. Gimana nih tadi Mbak Aisyah pada saat melakukan percakapan? Sudah bagus atau
gimana intonasinya? Gimana Mbak Lasri, kalau menurut Mbak Lasri tanggapannya? Kalau Mbak Hilda, halo? Gimana tanggapannya tadi? Oh ya. Untuk Mbak Aisyah ya, sebetulnya sudah bagus, cuma intonasinya harus lebih ditekankan lagi. Tadi Mbak Aisyah masih sedikit datar ya, dan tanda baca juga harus diperhatikan. Kalau ada koma, ya berhenti sebentar, gitu. Terus kalau tanda tanya, ada kalimat tanya, ya nada airnya agak naik, gitu. Kalau ada berita, nada airnya agak menurun, gitu. Nanti diperbaikin ya Mbak Aisyah ya. Kalau untuk Mbak Lastri sama Mbak Hilda, untuk intonasi sudah cukup bagus, hanya saja kurang memperhatikan tanda baca. Sudah jelas belum semuanya? Teman-teman sudah bisa ya? Baik, karena saya rasa sudah cukup bagus dalam membaca teks percakapan, kita akan lanjut ke tugas berikutnya. Bahasa Indonesia ini banyak latihan ya. Nah, di sini tugas di bawah ini adalah membaca dongeng. Di sini juga nanti di dalamnya terdapat percakapan. Jadi nanti saya minta teman-teman membaca lagi ya di sini, bercakap-cakap lagi. Di sini ada beberapa tokoh yang diperankan. Mungkin bisa satu-satu saja biar nggak bingung. Gantian bacanya, tapi seperti tujuan pembacaan kita menggunakan intonasi dan lafal yang tepat. Nah, saya coba hidupkan lagi mic-nya. Pertama saya minta Mbak Hilda, coba ya Mbak Hilda, tolong bacakan dongeng yang saya berikan ini. Jangan lupa diperhatikan tanda bacanya. Terus kalau ada percakapan, intonasinya juga diperhatikan ya. Silahkan dimulai. Ya, lanjut. Ya, lanjut.
Lanjut. Bentar, lanjut ya. Ya, cukup. Sekarang saya minta tanggapan dulu. Terima kasih ya Mbak Elda. Saya minta tanggapan dari Mbak Lastri. Gimana tadi Mbak Elda dalam membaca dongeng? Sudah tepat belum intonasinya? Sudah diperhatikan belum tanda bacanya? Gimana kalau menurut Mbak Lastri? Gimana Mbak Lastri? Ya. Ya, terus ada lagi? Oh ya. Ada lagi? Ya. Ya, ini masukan dari saya ya. Setuju sama Mbak Lastri ya. Tadi terlalu cepat bacanya. Dan untuk yang percakapan Mbak Helda ada yang tidak diperhatikan intonasinya. Jadi kayak membaca. Tidak seperti bercakap-cakap tapi kayak membaca. Nah, itu perlu diperhatikan ya Mbak Helda. Jangan nggak apa-apa karena masih grogi, bisa dimaklumi, tapi sebagai apa ya, masukan besok-besok lagi kalau membaca harus diperhatikan tanda bacanya serta jangan terlalu cepat. Tapi sudah cukup bagus, sudah oke. Kita lanjut. Tapi sepertinya waktunya tinggal 5 menit lagi. Kalau untuk lanjut sepertinya tidak memungkinkan. Jadi kita sampaikan sini dulu aja ya. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, kita cuma 1 jam pelajaran ya, 35 menit. Habis ini nanti kelasnya Bu Tantri PPKN. Untuk hari ini kelas saya hanya 1 jam pelajaran, 35 menit. Nah, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Dari teman-teman semua? Mbak Aisyah, Mbak Lastri, Mbak Elda, ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, kita ulangi lagi ya. Dari awal, pembelajaran kita kali ini adalah mengenai membaca percakapan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, tadi dalam membaca teks percakapan perlu diperhatikan ya intonasinya. Ada 3 macam intonasi kalimat. Yang pertama tadi intonasi kalimat berita diucapkan dengan nada akhir menurun. Yang kedua, intonasi kalimat tanya dengan nada akhir naik. Yang ketiga, intonasi kalimat perintah dengan nada akhir tinggi. Ya, itu tadi yang kita pelajari, dan saya ada tugas untuk teman-teman semua. Dikumpulkannya minggu depan ya untuk bahasa Indonesia. Tugasnya akan saya berikan di grup kelas saya. Insya Allah nanti akan saya upload. Tolong nanti dilihat, itu tugasnya untuk minggu depan. Baik, saya rasa cukup sekian. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.